Halo guys, kembali lagi dengan Mimin di sini. Mimin mau melanjutkan rangkuman drama Korea High School Return of a Gangster episode 3. Mimin mengingetin buat kalian kalau drama ini berjumlah 8 episode dan karena drama ini masih ongoing, diharapkan maklum untuk menunggu rangkumannya dari Mimin. Mari kita mulai rangkumannya. Saat Kim Duk memberi pelajaran, di saat bersamaan Sekyeong yang sedang menggunakan buku catatan teman-teman sekelasnya, ia dipanggil oleh gurunya. Ibu guru meminta tolong kepadanya untuk membantu Yi Hyun jika ia dibully lagi oleh Jaemin. Saat berbincang, Sekyeong melihat Yi Kyung yang menghajar Jaemin di belakang sekolah. Dia teringat dengan dulunya Yi Hyun yang dibully dan dihajar oleh Jaemin. Keadaannya berbeda dengan apa yang dia lihat sekarang. Yi Hyun yang menghajar Jaemin dan kawan-kawannya sendirian. Gurunya yang melihatnya juga menghentikan mereka. Gurunya memarahi mereka karena selama ini membuli Yi Hyun. Walaupun mereka yang dihajar oleh Yi Hyun, gurunya pun tetap membela Yi Hyun dikarenakan dulunya mereka yang membuli Yi Hyun. Jaemin dan teman-temannya pun masih tetap berulah dan tidak pernah menyadari atas tindakan mereka. Yi Hyun melihat mereka masih mengambil uang dari temannya. Dia pun memberi peringatan untuk tidak berbuat kenakalan di sekolah. Tetapi mereka tidak takut sama sekali, bahkan akan dilaporkan di komite pendidikan pun mereka hanya tertawa. Akhirnya Yi Hyun mengajar mereka lagi dan mengatakan akan terus mengawasi mereka selama di sekolah, serta menyuruh mereka menghapus videonya yang dulu saat dirinya dibully. Saat di rumah, Kim Duk membuat daftar masalah apa saja yang harus dia bereskan selama di badan Yi Hyun. Keesokan harinya, Jaemin masih saja terlambat masuk sekolah. Melihat itu, saat istirahat, Yi Hyun memperingatkan Jaemin untuk jangan terlambat lagi. Karena takut dengan apa yang dialaminya karena Yi Hyun, Jaemin dan teman-temannya hanya diam dan pergi. Kabar tersebut pun menjadi perbincangan teman-teman sekolahnya. Di perpustakaan, Sekyeong menyiapkan dokumen untuk melakukan tes DNA antara Yi Hyun dan ibunya untuk mengetahui apakah dia benar-benar Yi Hyun yang sebenarnya. Dilihatkan Dongso dan Jongchul yang mendapatkan perintah. Mereka merencanakan untuk melakukan penculikan ke ibu Yi Hyun agar gengnya bisa kembali seperti dulu saat kepemimpinan Kim Duk Pal. Mereka tidak boleh gagal. Saat di sekolah, Yi Hyun menanyakan keadaan Sekyeong apakah saat pulang terlambat malam itu dia dimarahin oleh ayahnya. Tetapi Sekyeong tidak menjawabnya dan pergi. Yi Hyun yang masih penasaran mengorek informasi dari Jaemin. Yi Hyun menanyakan kepadanya bagaimana dia bisa akrab dengan Sekyeong. Jaemin mengatakan jika Yi Hyun adalah seorang penguntit dan mana bisa berteman dekat dengan Sekyeong. Tetapi Yi Hyun menjelaskan dia hanya ingin berteman dengan Sekyeong. Dan karena Jaemin lah yang menyebarkan rumor kalau dia seorang penguntit, Jaemin mengatakan bahwa Sekyeong terlahir dari orang kaya dan ayahnya adalah seorang yaksa serta nilai yang bagus pasti mendapatkan tekanan dari ayahnya. Jaemin juga mengatakan ia dan teman-temannya hanya iseng membulinya karena ia selalu tampak murung di sekolah dan hanya ingin bermain-main dengannya. Tapi dia malah dilaporkan oleh Sekyeong. Di sini Yi Hyun jadi tahu jika Sekyeong dulu pernah mau membantunya. Di kelas saat memeriksa hasil tes ujian, Yi Hyun sangat frustasi banget karena hasil ujiannya tidak ada satupun yang benar. Bahkan saat teman-temannya mengajaknya pergi, dia menolak dan mengatakan ingin mencari guru privat. Sekyeong sangat kaget melihat lembar ujiannya. Yi Hyun memohon ke Sekyeong memintanya untuk belajar bersama serta membantunya dalam belajar matematika. Tak lama berselang, ada teman Sekyeong yang selesai bermain basket datang. Dia menawarkan Sekyeong untuk membuat kelompok belajar. Tetapi Yi Hyun yang melihat ekspresi Sekyeong berubah merasa tidak nyaman serta juga merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Sekyeong mengatakan akan ikut jika Yi Hyun juga diikutkan, tetapi mereka malah pergi begitu saja dan menyinggung perihal Sekyeong yang berteman dengan seorang penguntit. Di WC sekolah, Yi Hyun bertemu dengan mereka lagi. Mereka menyindir Yi Hyun yang seorang penguntit. Yi Hyun menantang mereka semua untuk bermain basket 4 lawan 1. Jika mereka menang, Yi Hyun akan membujuk Sekyeong ikut kelompok belajar. Jika dia menang, ia akan mendapatkan bola basket dari mereka. Mereka pun meremehkan Yi Hyun karena salah satu di antara mereka adalah kapten basket. Tetapi Yi Hyun tidak takut karena Kim Duk Pal sangat ahli dalam bermain basket dan sering berlatih. Saat Sekyeong menunggu Yi Hyun di kelas, dia mendengar semua heboh dan mengatakan Yi Hyun yang sedang bertanding basket di lapangan sekolah. Sekyeong pergi melihat apa yang sedang terjadi.
Dia juga mendapatkan telepon dan diberitahu bahwa hasil tes DNA yang kemarin menyatakan bahwa Hee-hyun benar anak kandung dari ibunya. Semua murid sangat heboh dikarenakan Hee-hyun yang bisa mengalahkan anak basket terbaik di sekolahannya sendirian. Dia memperingatkan ke mereka semua jangan sembarangan menyebarkan rumor yang tidak benar tentang dirinya lagi. Sekyung mengatakan akan membantunya belajar jika Hee-hyun menepati janjinya untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Di ruang belajar, Sekyung memberi saran jika ia ingin masuk universitas, dia juga harus menaikkan nilai mata pelajaran lainnya. Tetapi saat sesi belajar, bisa-bisanya Hee-hyun malah tertidur. Sekyung pun mengizinkannya untuk istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa jenuh. Hee-hyun menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk membalas bantuan dari Sekyung. Tetapi Sekyung berkata akan memikirkannya dahulu. Di sini Hee-hyun menanyakan ke Sekyung hukuman apa yang pantas diterima oleh para pembuli di sekolah seperti Jaemin. Tetapi jawaban Sekyung membuat Hee-hyun tercengang. Pasalnya, menurutnya hukuman pantas adalah dengan membunuh saja semua pembuli. Karena tidak ada cara bagi korban untuk melindungi dirinya. 세상에 숨어. 그러고 뒤늦으면 자살하게 돼. 보면 아무것도 안 바뀌어. 죽여버리고 어쩔 수 없는 거거든. Kata-kata itulah yang mungkin diketahui Hee-hyun yang asli dan membuatnya mengerti sifat asli dari Song Sekyung yang seperti psikopat. Setelah itu, Sekyung mengajaknya untuk kembali belajar. Di sekolah, kabar dia mengalahkan anak basket sudah tersebar bahkan di kelasnya. Teman-temannya pun jadi mengaguminya. Saat pembagian rapor, ia kaget melihat nilainya yang sangat-sangat turun, berbanding terbalik dengan nilai Sekyung yang sangat baik. Sekyung memberitahunya agar jangan tertidur saat belajar dan lebih giat lagi. Akhirnya Hee-hyun mengajak Sekyung ke supermarket sebelum memulai sesi belajarnya. Kim Duk-pa lupa kalau dia di tubuhnya Hee-hyun dan mengambil sebotol minuman beralkohol. Seketika itu dia ditatap heran oleh Sekyung. Padahal mereka masih SMA. Bisa-bisanya Hee-hyun mau minum beralkohol dan membuat alasannya mencurigakan. Di sini Sekyung masih mencurigai Hee-hyun. Dia membeli makanan yang mengandung nanas karena dia mengetahui dari pembantu di rumah Hee-hyun kalau Hee-hyun yang asli alergi dengan nanas. Di sini Sekyung ingin menguji Hee-hyun nih, karena jika ia Hee-hyun yang asli, dia pasti tahu kalau dia alergi dengan nanas. Tetapi karena Kim Duk-pal tidak mengetahui, seketika itu dia memakan kue itu tanpa ragu. Tetapi Sekyung berubah pikiran, mencegahnya untuk tidak memakan kue tersebut. Tapi setelah itu Hee-hyun malah asal nyerobot aja nih puding nanas punya Sekyung dan benar saja ia pun langsung terkapar dan dilarikan di rumah sakit. Untungnya Hee-hyun bisa selamat, dan Sekyung jadi tahu bahwa yang di depannya ini bukan Hee-hyun, karena bisa-bisanya dia tidak tahu dirinya alergi dengan nanas, dan memarahinya karena sudah membahayakan nyawa Hee-hyun yang sebenarnya, karena ketidaktahuannya. Rupanya pada malam saat Hee-hyun ke rumah Sekyung, dia meminta bantuan ke Sekyung, tetapi karena dia menolak membantunya, Hee-hyun pun pergi dengan kecewa. Karena sikap dinginnya itu, dia tidak bisa tidur dan terus memikirkannya. Bahkan saat ia menelpon Hee-hyun pun tidak diangkat. Keesokan hari, ia melihat Hee-hyun masih tidak masuk sekolah. Ia pun semakin gelisah apakah setelah malam itu ada yang terjadi padanya. Hingga dia bertemu dengannya di toko buku dan melihatnya banyak berubah seperti bukan Hee-hyun. Dan akhirnya mengetahui dia bukanlah Hee-hyun yang sebenarnya. Sekyung sangat takut dan merasa bersalah apa karena dirinya lah Hee-hyun telah meninggal. Sebenarnya itu bersikap dingin dan tidak membantu itu karena agar Hee-hyun bisa membunuh yang membulinya. Ingatkan saat sesi belajarnya Sekyung mengatakan bahwa itu adalah salah satunya cara korban untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu dengan membunuh mereka semua. Melihat itu, Kim Duk-pal mengatakan yang sebenarnya dan memintanya untuk membantu semua yang dia butuhkan agar Hee-hyun yang sebenarnya bisa kembali dan ia tidak perlu khawatir lagi. Mulai saat itu, Sekyung membantunya belajar.
Di malam hari dilihatkan Dongso dan Jongcho yang bersiap untuk melakukan tugas dari selingkuhan ayahnya Yihyun, yaitu sekretarisnya. Kebetulan ada Jimin dan kawan-kawan. Di sini Dongso mendengar bahwa teman sekolah Jimin belajar berkelahi dengan Kim Dukpal, bosnya itu. Tetapi Dongso mengatakan Kim Jelsung sudah tidak ada. Mungkin saat masih hidup, Kim Dukpal bisa saja bermurah hati untuk mengajarkan anak itu cara berkelahi. Tetapi pembicaraan mereka harus terhenti dikarenakan Dongso yang segera melakukan misi menculik ibu dari Yihyun. Dongso mendapatkan laporan jika salah satu anak buahnya ada yang tertangkap polisi. Karena khawatir misinya gagal, dia membawa Jimin untuk melakukan tugas tersebut. Karena wajah anak buahnya sudah dikenali polisi dan takutnya geng mereka bisa tertangkap semua. Nah, jadi dia mencari wajah baru agar tidak gampang tertangkap polisi. Saat penculikan itu terjadi, untungnya Yihyun dan Sekyung sedang berada di sana dan dalam perjalanan mau ke rumah Yihyun, mereka menghentikan penculikan tersebut. Di sini Jimin juga tidak tahu misinya apa karena dia tuh ingin sekali jadi bagian dari gangster. Dia pun hanya ikut saja. Episode 3 pun selesai. Terima kasih banyak telah menonton di channel ini, dan untuk episode berikutnya akan Mimin segerakan ya guys. Jangan lupa klik subscribe-nya, like videonya dari kita, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga channel ini bisa menghibur kalian. Bye bye.